Ketua KPU dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah terbukti melanggar etika karena memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Namun pelanggaran kode etik tersebut nampaknya dipandang sebelah mata. Sebenarnya apa yang salah dari demokrasi Indonesia? Telah bergabung bersama kami Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani, dan pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. David, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Malam, Prof. Malam, Pak Ferry. Sehat. Sehat semua ya. Terima kasih, Prof. Baik. Ya, sehat. Alhamdulillah. Saya mau ke Pak Julius Ibrani dulu ya. Yes. Ini kalau kita lihat sampai kemarin, bahkan sampai hari ini ya, tidak ada kemudian verdict yang kemudian dapat dilihat gitu. Artinya bahwa kemudian ketika dinyatakan itu bersalah atau yang teradu kemudian dinyatakan salah, melanggar kode etik, tapi tidak ada yang langkah untuk pengunduran diri maupun dicopot dari jabatannya. Menurut Anda apa yang salah di sini? Jadi yang perlu kita duduki dulu ya, secara ketatanegaraan pemilu itu mandat langsung dari konstitusi. Jadi kita tidak bahas lagi pasal per pasal di undang-undang. Makanya sumpah ketua KPU itu langsung merujuk pada menaati peraturan perundang-undangan serta konstitusi, undang-undang dasar dan Pancasila. Levelnya ideologis. Sumpah para paslon capres-cawapres yang terpilih pun nanti sumpahnya itu di level tertinggi, bukan pasal per pasal teknis lagi kata per kata. Dia sudah di level etik dan moral publik karena itulah dasar filosofi, dasar ideologi negara. Makanya segala bentuk konsekuensi pelanggaran terhadap forum demokrasi tertinggi kita yang namanya pemilu itu ada di level etik. Jadi kalau kita pakai alasan, oh di pasal ini tidak menggugurkan, di pasal itu tidak menggugurkan, itu kita sedang menurunkan derajat kedikdayaan, derajat kewibawaan demokrasi kita dari level etika, dari level filsafat dan ideologi ke level yang paling rendah. Ya, kalau bicara etik ini, maka perlu ada dasar etik politiknya dong. Ya, termaktub di mana dasar etika politik bernegara kita? Nah, itu yang saya mau katakan. Dasar etik itu diawali ketika dia bersumpah. Ketua KPU 3 kali melanggar pada saat dia dilantik, dia bersumpah demi Allah. Saya menaati peraturan perundang-undangan, saya menaati Pancasila dan undang-undang dasar, itu level etik. Jadi sebetulnya Ketua KPU Hasyim Asyari itu telah melanggar, telah menyimpangi sumpahnya sendiri. Gitu, dan sumpah itu levelnya bukan pasal per pasal teknis. Dengan demikian dia sudah tidak sahih, dia sudah tidak legitimate, dia sudah tidak bisa menjaga wibawa sebagai pejabat negara yang namanya ketua KPU. Jadi satu Indonesia ini tidak melihat dia lagi sebagai ketua KPU karena dia telah melanggar sumpahnya sendiri yang dia ucapkan di atas Al-Quran dan mengatakan demi secara Allah. Otomatis kita bicara di level itu. Harus dia menyatakan mengundurkan diri? Secara otomatis atau dia harus mengundurkan diri? Nah, kalau kita pakai logika dari etik ini, ketika legitimasinya hilang, maka publik menganggap dia tidak lagi ketua KPU, dia harus mengundurkan diri sesegera mungkin. Karena dampaknya bukan urusan personal, ini jabatan publik. Dampaknya adalah satu Indonesia tidak mengakui penyelenggaraan pemilu yang sah, yang legitimate, yang etik. Kenapa? Karena ketuanya telah 3 kali melanggar etik dan ketiganya adalah peringatan keras dan terakhir. Ini dampaknya ke semuanya. Iya, kalau kita bisa menerima itu dengan tenang. Kalau kemudian terjadi kekisruhan, maka Ketua KPU Hasyim Asyari lah yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kericuhan pemilu kita nanti. Begitu, David. Prof Juanda. Halo, Prof. Ya. Oke, baik. Kalau memang akibatnya itu adalah harusnya mundur dan kemudian tetapi tidak mundur atau bahkan verdict kemarin tidak menyatakan harus mundur begitu ya. Menurut Anda ini akan seperti apa jadinya nanti setelah ketika sudah ada Pilpres selesai begitu? Ya, saya kira begini ya. Ini akibat dari
belum berkembangnya rasa malu di pejabat negara kita. Ya. Nah, kalau ada rasa malu dan tanggung jawab, maka sebenarnya seperti ketua KPU itu sudah 3 kali peringatan keras, harusnya tidak ada alasan untuk tidak mundur. Ya, nah karena rasa malu itu tidak ada, soal etik kan rasa malu sebenarnya. Ya, kalau memang rasa malu itu adalah soal etik, itu di atas daripada hukum sebenarnya. Ya, nah ini juga kelemahan dari budaya pejabat negara kita dan budaya dari sebagian besar pemimpin Republik ini sekarang, ya. Nah, saya kira rasa malu itu penting dikembangkan dan kita perjuangkan untuk diingat oleh para pejabat Prof, saya mau tanya satu, negara. Prof. Dan ini merupakan salah satu kelemahan dari putusan DKPP itu sendiri. Ya. Kenapa saya bilang kelemahan dari putusan DKPP? Seharusnya seperti ketua KPU yang sudah 3 kali itu tidak lagi peringatan keras, harusnya adalah pemberhentian, ya, permanen atau tetap, tidak pemberhentian sementara, karena ada 3 di dalam Undang-Undang 7 2017 itu sanksi, ya, peringatan tertulis, ya, bisa keras, bisa lunak, kemudian sementara dan tetap. Saya sebenarnya melihat ini salah satu kelemahan DKPP, walaupun DKPP itu sendiri sudah memperlihatkan kelihatannya mau mencoba mengakomodir, ya, para pengadu itu sendiri, atau katakanlah aspirasi dari masyarakat melihat dari sebuah kejadian bagaimana KPU itu sendiri lambat mengambil sebuah tindakan hukum, merupakan bisa dikatakan realisasi dari putusan MK itu sendiri. Bisa dikatakan tapi masuk angin nggak, Prof? Ini adalah kelemahan ini sebenarnya berawal dari putusan DKPP yang tidak tegas, tidak berani, ya, harusnya tidak demikian. Ya, Prof. Nah, Prof Juanda, halo. Apakah bisa Anda, apakah maksud Anda ini di DKPP sendiri masuk angin begitu? Ya, masuk angin, kadang-kadang juga mungkin masuk air juga, ya. Artinya ada intervensi begitu? Saya tidak bisa melihat sejauh itu, tetapi sebagaimana yang saya ungkapkan kemarin juga ada wawancara di beberapa media massa, saya katakan bahwa DKPP ini mengambil sebuah putusan atau mencirikan putusan yang tidak tegas, ya, di samping ada kelemahan yang saya sebutkan tadi. Jadi bermain di zona nyaman. Jadi seolah-olah DKPP ini mengakomodir dari apa yang diadukan, tetapi sebenarnya ini merupakan sebuah pertama momennya sudah terlambat. Yang ketiga tidak tegas tadi, ya, harusnya Prof. Sebagaimana saya sekan tadi, harusnya ya diberhentikan permanen itu ketua KPU. Saya kembali ke Pak Julius, ya, Prof. Saya kembali ke Pak Julius Ibrani. Jika memang yang dilanggar oleh MK dan KPU ini adalah etika dalam prosesnya, lalu apakah produk hasil dari proses tersebut ini bisa dikatakan juga artinya tak beretika begitu, atau memang bisa dibatalkan begitu? Ya, jelas tadi saya sepakat betul yang dikatakan oleh Prof tadi, ya. Jadi Prof Juanda jelas menegaskan harusnya ketua KPU itu dipecat gitu, karena berada pada level tertinggi, yaitu pelanggaran etik, bukan pasal per pasal teknis. Dia seharusnya dipecat. Itu satu. Yang kedua, tadi soal masuk angin masuk air, kalau kita lihat timeline pemeriksaannya, David, itu lama betul. Masuk laporan November, pemeriksaan pertama Desember, pemeriksaan kedua Januari awal, ya. Lalu diputuskannya baru Februari. Ini pemeriksaan super lama, padahal problemnya sederhana. Pencalonan Gibran diterima tanpa dasar hukum, karena waktu itu putusan MK belum ada peraturan KPU-nya. Ini tegas dan jelas, gitu. Jadi sudah seharusnya dipecat, itu satu. Yang kedua adalah dengan demikian
ketika putusan MK-nya dinyatakan melanggar etik berat, seluruh anggota atau seluruh hakim konstitusi melanggar etik, ketuanya dipecat, didemosi, jadi anggota biasa, hakim konstitusi, lalu ketua KPU-nya dan anggota KPU juga dinyatakan etik, maka seharusnya kita sudah menganggap bahwa pencalonan Gibran ini sudah tidak sahih, sudah tidak legitimate, dan ini berpotensi menjadikan seluruh pemerintahan kita akan tidak lagi memiliki etika dan melanggar peraturan perundang-undangan kalau dipimpin oleh Gibran. Ini yang bahaya sebetulnya. Dan ini yang membuat kita juga akan dikucilkan oleh negara-negara lain. Indonesia tidak akan diakui lagi sebagai negara hukum karena Pak Julius, apakah halo Pak Julius? Halo Pak Julius, bisa dengar saya? Bisa dengar jelas, David. Apakah hasilnya ini bisa diperdatakan atau dipidanakan yang berujung pada pembatalan pencalonan seperti itu? Ya, setahu saya ya sudah ada yang menggugat SK KPU ya terkait dengan penerimaan calon pasangan calon capres cawapres, salah satunya ada Gibran yang merujuk pada peraturan KPU 19 itu sebelum putusan MK. Nah, ini harus dijadikan rujukan bahwa pendaftaran itu tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya, dan di putusan itulah SK-nya harus berpengaruh. Kalau kita berkilah di undang-undang pemilu tidak berdampak ini itu, lalu ketua Bawaslu bicara seperti bicaranya paslon 02, tidak akan ada ujungnya dan kita tidak belajar etika ke depannya, gitu David. Baik, terima kasih Pak Julius, terima kasih juga Prof. Juanda. Kita tunggu saja bagaimana nanti hasilnya dan ya semoga dikawal terus. Terima kasih, salam sehat selalu dan selamat malam.